الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعة فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, kesempatan ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai alam terang benderang yang kita rasakan pada saat hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari ini adalah mendaki ridha Allah di bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dengan penuh kesadaran dan keinsafan, karena hanya dengan takwalah jalan kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 63 sampai 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Yang artinya orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, karena hari ini kita semua masih menikmati indahnya bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Secara bahasa, Sya'ban mempunyai arti berkelompok. Nama ini disesuaikan dengan tradisi bangsa Arab yang berkelompok mencari nafkah pada bulan itu. Sya'ban termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bulan yang 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Sya'ban adalah beliau banyak berpuasa pada bulan ini.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah menyatakan, Usama berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat Rasul melakukan puasa sunnah sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sa'ban." Rasul menjawab, bulan Sa'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang. An Usamah bin Zaidin qala, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu min Sya'bana. Qal zahlika syahri yahfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fahibbu an yurfa'a amili wa ana sha'im. Usamah bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sa'ban. Nabi membalas, bulan Sa'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sa'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. HR Nasa'i. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah di awal-awal bulan Sa'ban ini kita memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita. Mumpung masih ada waktu, mumpung ada bulan Sa'ban yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Kata Sa'ban juga berasal dari kata syi'ab, bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya bulan Sa'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Meniti perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi. Ingatlah, pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meniti langkah menuju puncak selama bulan Sa'ban. Tentunya pendakian itu mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci. Mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi, yang harus dilalui dengan susah dan payah. Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sa'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak, persiapan menjambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendakian menuju puncak di bulan Sa'ban ini juga dapat dilakukan dengan cara banyak beristighfar dan meminta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, baik dosa yang kasat mata maupun dosa yang adanya di dalam hati dan tidak kasat mata. Dan justru dosa terakhir inilah yang terkadang lebih menumpuk dibandingkan dosa yang lama. Ujub ria, pamer agar dilihat orang lain. Sum'ah, pamer agar didengar orang lain. Takabur dan lain sebagainya. Coba kita dalami dalam surah An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahrajakum min batuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Bukankah ayat tersebut seolah mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah kita di dunia ini, jabatan, kekuatan, kekayaan, kegagahan, kepandaian, dan semuanya
adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia pada awalnya tidak mengerti suatu apapun. Karenanya, jikalau sampai terbesit dalam hati kita sebagai manusia akan kepemilikan dan keakuan, sadarlah bahwa itu adalah kesombongan dan ketakaburan. Apalagi jikalau perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segeralah bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengancam orang-orang seperti ini dalam surat Taha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajiblah setiap manusia itu selalu bersujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap waktu, setiap berpangkat. Semakin pandai, semakin kaya, semakin berada, maka sujudnya harus semakin dalam dan penuh makna. Sebagai penghujung khutbah ini, marilah di waktu yang istimewa ini, di bulan Sya'ban yang penuh fadilah ini, kita mendaki bersama dengan menjalankan berbagai